والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar ketika Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita kesehatan dan waktu luang yang kemudian kita bisa gunakan nikmat itu untuk menjalani ibadah, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Demi Allah jamaah yang saya muliakan, semua manusia diberikan dua nikmat besar ini, namun tidak semua dari mereka diberikan kenikmatan untuk mensyukuri dua nikmat ini. Sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana mayoritas manusia terlalaikan. Lalai mereka dari dua nikmat tersebut. Dua nikmat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat kesehatan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Semua kita diberi nikmat ini, namun tidak semua dari kita diberikan kenikmatan untuk mensyukuri dua nikmat besar ini. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu yang dianjurkan, itu yang diperintahkan. Setiap kali kita mendengar nama beliau, mendengar nama Rasulullah, maka hendaknya kita iringi dengan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa pertemuan kali ini kita akan sebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Buruj.
Dari kisah tersebut nanti kita akan mengambil sekian banyak faedah tentang bagaimana kesabaran mereka itu di dalam menghadapi ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Qala rahimahullahu taala wa an Suhaib radhiyallahu an. Datang dari salah seorang sahabat yang mulia bernama Suhaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja. Seorang raja yang zalim, seorang raja yang bengis, seorang raja yang mengajak umatnya untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahu sahir. Dan waktu itu jemaah yang saya muliakan, raja itu memiliki seorang penyihir yang selalu mendampinginya, membantunya. Falamma kabira qala lil malik, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra. Ketika tukang sihir ini telah tua renta, ia mengatakan kepada raja tersebut, wahai raja, sungguh saya sudah sangat tua. Maka carilah untukku seorang anak, untuk kemudian aku ajarkan kepada anak tersebut sihir. Penyihir tersebut meminta kepada raja untuk dicarikan untuknya seorang anak yang tujuannya adalah untuk diajarkan sihir. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sihir itu termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dengan berbagai jenisnya. Perdukunan, at-tiyarah, ataupun yang dikenal dengan ilmun nujum dan sebagainya. Termasuk dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Lalu raja tersebut, ia pun mencari seorang anak untuk diajarkan kepadanya ilmu sihir. Dan didatangkanlah seorang anak kepada penyihir tersebut dan mulai diajarkan sihir-sihirnya itu. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Dan setiap kali anak tersebut dia berangkat dari rumahnya, di jalan dia selalu bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu adalah ubbatun Nasara, ahli ibadah kaum Nasara. Dan kisah ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada ilaihi, dan setiap kali anak tersebut melewati tempat ahli ibadah itu, dia duduk mendengar ucapan-ucapan nasihat-nasihat rahib tersebut. Fa'ajabahu, lalu membuat ia terheran-heran, takjub dia dengan nasihat rahib tersebut. Wa kana idza ata sahir marra birrahib faqa'ada ilayhi fa idza ata sahir darabah. Dan ketika anak tersebut datang bertemu dengan penyihir itu, selalu penyihir tersebut memukulnya, dicambuk karena terlambat datang. Fasyaka dzalika ila rahib, lalu anak tersebut keluhkan permasalahan ini kepada ahli ibadah Nasara itu. Faqala idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Lalu rahib tersebut memberikan wejangan, memberikan nasihat
menyampaikan solusi kepada anak itu, kalau seandainya rahib tersebut, kalau engkau khawatir terhadap siksaan dan pukulan rahib itu, pukulan penyihir tersebut, maka katakanlah kepada penyihir itu, keluargaku telah menahanku. Dan juga sebaliknya, kalau seandainya engkau khawatir akan dimarahi, dimurkai oleh keluargamu, katakan kepada keluargamu bahwasanya rahib tersebut menahanku sampai aku terlambat pulang ke rumah. Demikian terus seterusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Qala fa bainama huwa ala dhalik idh ata ala dabbatin 'azimah qad habasatin nas. Terus menerus anak itu dalam keadaan seperti itu, sampai suatu hari ia mendapati ada sebuah dabbah, hewan melata yang sangat besar, di mana hewan tersebut telah menutupi jalur manusia sehingga manusia tidak bisa melewatinya. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW apa binatang ini. Yang jelas binatang tersebut adalah binatang yang besar. Dia duduk di jalan sehingga manusia tidak berani melewatinya. Kalau melewatinya niscaya akan diterkam oleh hewan tersebut. Faqala, lalu anak itu pun mengatakan, al-yawm a'lam as-sahir afdal amir rahib afdal. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih utama, siapa yang lebih mulia. Apakah yang lebih mulia tersebut adalah penyihir atau yang lebih mulia adalah rahib, ahli ibadah Nasara itu. Qala fa akhadha hajaran, lalu anak itu pun mengambil sebuah batu. Faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaik min amri sahil as-sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Lalu anak itu pun mengatakan, ya Allah, kalau seandainya rahib itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik dibandingkan penyihir itu, maka bunuhlah binatang yang menutupi jalan manusia ini sehingga manusia bisa melewatinya. Diambil batu, kemudian faramaha faqatalaha wa madan nas. Lalu dia lempar batu tersebut mengenai hewan yang menghalangi jalannya manusia. Faqatalaha, lalu ia membunuhnya. Famadan nas, lalu manusia pun bisa melewatinya. Fa'ata ar-rahib fa'akhbarah, lalu anak itu datang bertemu dengan ahli ibadah Nasara itu dan dia kabarkan apa yang telah dia alami, apa yang telah dia kerjakan, kejadian yang di jalan itu. Faqala lahu ar-rahib, lalu rahib itu mengatakan, ay bunay antal yawm afdal minni, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik dibandingkan aku. Hari ini kau lebih baik dariku. Faqad balagha min amrika ma ara, telah sampai kepada aku dari apa yang kau lakukan. Fa innaka satubtala, wahai anakku, ketahuilah bahwa engkau akan diuji, akan dicoba, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ibtulita fala tadulla alayya, kalau engkau nanti diuji, disiksa oleh raja, maka jangan engkau tunjukkan aku, jangan engkau ceritakan tentang aku. Khawatir, takut dia. Dan ini bagian suatu hal yang wajar jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimiliki oleh manusia, tentunya dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Qala wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras wa yudawi an-nasa min sa'iril al-adawa. Dan waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada anak itu sehingga dia bisa menyembuhkan penyakit buta, dia bisa menyembuhkan penyakit baras. Baras itu adalah penyakit yang merusak kulit seseorang. Kulitnya belang-belang, kusta kalau bahasa kita. Ya.
Wa yudawin nas, dan anak itu bisa mengobati manusia dari berbagai jenis penyakit, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasami'a jalisun lil malik kana qad umya. Lalu apa yang dilakukan oleh anak tersebut terdengar oleh kawan dekat raja yang telah buta. Raja itu memiliki seorang teman, kawan dekatnya, atau bisa dikatakan asistennya, ajudannya, yang sudah tua dan telah buta matanya. Fa'ata biha bihadaya kathirah. Lalu teman raja tersebut datang menemui anak itu membawa hidayah, membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala, lalu ia mengatakan kepada anak itu, ha huna laka ajma' in anta syafaitani. Ini semua yang aku kumpulkan dari hadiah ini, semuanya aku akan serahkan untukmu kalau engkau mau mengobatiku, kalau engkau mau menyembuhkan aku. Faqala inni la ashfi ahada. Anak itu dengan tegas mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang. Aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tauhid yang begitu kokoh. Beliau yakini bahwa apa yang ia lakukan tersebut merupakan sebab saja. Yang menyembuhkan adalah Allah Jalla Jalaluh. Yang memberikan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita. Qala innama yashfillahu ta'ala. Hanya saja yang menyembuhkan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan aku. Yang sekalian mendidik tauhid kepada teman raja tersebut. Qala fa in amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta kesembuhan untukmu. Fasyafaka, maka insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan engkau. Lalu apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Fa'amana billahi ta'ala fasyafah. Lalu ia pun beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyembuhkan teman raja tersebut. Faqala, lalu Nabi SAW kembali menuturkan, fa'ata al-malik fajalasa ilaih kana kama kana yajlis. Lalu setelah sembuh dari kebutaan, orang itu datang menemui raja, duduk di sisinya sebagaimana sebelumnya duduk di sisi raja tersebut, melayaninya, berkhidmat kepada raja tersebut. Faqala lahul malik. Kemudian raja itu mengatakan, ia bertanya kepada temannya itu, man radda alaika basarak. Siapa yang telah mengembalikan penglihatan? Siapa yang telah menyembuhkan engkau? Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu wahai temanku? Qala rabbi. Ia langsung mengatakan Rabbku. Maksudnya adalah penciptaku, pemilikku, pengaturku, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faqala, lalu raja itu mengatakan, walaka rabbun ghairi. Apakah ada Rabb bagimu selainku? Demikian sombongnya raja itu. Dia mengaku sebagai ilah yang disembah, dia mengaku sebagai Tuhan. Faqala, lalu orang itu mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Wahai raja, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Engkau adalah hamba, aku adalah hamba, engkau adalah hamba. Rabb kita adalah sama, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Kemudian raja itu menangkap, menawan temannya tersebut, kemudian terus-menerus disiksa jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai suatu saat orang itu tidak tahan lagi, kemudian dia tunjukkanlah apa yang diajarkan oleh ghulam tersebut, dia tunjuk tentang anak itu.
Dia sampaikan bahwa yang telah mendidiknya, mengajarkannya, yang mengislamkannya adalah anak yang pernah diajarkan kepadanya sihir. Faqala faji'a bil ghulam faqala lahul malik. Kemudian dibawalah anak tersebut ke hadapan raja. Lalu raja itu mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al wa taf'al." Telah sampai kepadaku, telah aku dengarkan apa yang engkau lakukan dari sihirmu. Ia mengatakan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah sihir. Engkau bisa menyembuhkan penyakit kebutaan dan penyakit baras, dan engkau bisa melakukan. Faqala inni la ashfi ahada. Anak itu dengan tegas ia mengatakan, "Wahai raja, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, hanya saja yang menyembuhkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala." Fa'akhadahu wa lam yazal yu'adzibuh hatta dalla 'ala ar-rahib. Lalu raja itu pun menangkap anak tersebut, lalu terus menerus menyiksanya, mengadabnya, sampai anak itu menunjukkan rahib, ahli ibadah dari ahli ibadah Nasara. Ia terangkan bahwa yang telah mengajarkannya Islam adalah ahli ibadah Nasara tersebut. Faji'a bir rahib, lalu ditangkap dan dibawakan rahib tersebut ke hadapannya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada rahib tersebut, "Irji' an dinik." Kembalilah engkau dari agama yang engkau peluk itu. Kembali engkau dari agama at-tauhid tersebut. Raja memerintahkan rahib itu untuk kembali kepada agamanya yang dahulu, agama nenek moyangnya, agama menyembah berhala, agama menyembah raja. Fa'aba, lalu rahib itu pun enggan, dia tidak mau dan tetap kokoh di atas agama tauhid, agama Allah. Lalu apa yang dilakukan jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dikatakan oleh Nabi SAW, "Fawudi'al minshar fi mafraqi ra'sih." Lalu diletakkanlah gergaji di tengah kepalanya. Facaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Kemudian mulai digergaji jemaah yang dimuliakan oleh Allah sampai badannya itu terbelah menjadi dua. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu berat ujian yang mereka hadapi. Berat sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Thumma ji'a bil ghulam, thumma ji'a bi jalis al-malik." Kemudian dibawakan teman raja yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul malik. Kemudian raja itu pun mengatakan, "Kembalilah engkau dari agama yang engkau peluk tersebut. Kembali kepada agama yang dahulu, agama menyembah raja." Fa'aba, orang itu pun, teman raja yang telah beriman kepada Allah itu pun dia enggan untuk kembali ke agamanya yang sebelumnya. Fawudi'al minshar, lalu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji pada para algojo sampai badannya itu terbelah menjadi dua. Yang sangat mengherankan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit pun mereka tidak mau mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak mau mundur, tetap kokoh meskipun taruhannya adalah nyawanya, meskipun taruhannya adalah kematian, dia tidak mau mundur. Demikian seharusnya kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang telah berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Meskipun taruhannya adalah nyawa, meskipun taruhannya adalah jabatan kita, kedudukan kita, jangan sampai kita mundur dari apa yang telah kita pegang tersebut, karena semuanya itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hina semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Qala thumma ji'a bil ghulam, kemudian dibawakan ke hadapan raja al-ghulam, anak tersebut. Faqila lahu,
Kemudian dikatakan kepadanya, irji' an dinik, wahai anak kecil, kembalilah engkau ke dalam dari agamamu itu. Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula itu. Qala fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Lalu raja membawa anak tersebut kepada beberapa teman-temannya, yaitu para algojonya. Faqala, lalu dia mengatakan kepada algojonya tersebut, tukang pukul dari kerajaannya itu, idhabu ila ibihi ila jabali kada wa kada, bawakan anak ini ke atas gunung fulan, fas'adu bihil jabal, kemudian naiklah kalian ke atas gunung tersebut, fa idza balagtum dhirwatahu, kalau kalian sudah sampai puncak gunung tersebut, fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuh, katakan kepada anak tersebut, ajak anak itu untuk kembali kepada agama ia yang dahulu. Kalau dia mau kembali, lepaskan dia. Kalau ia tidak mau kembali, maka jatuhkan ia dari gunung yang tinggi tersebut. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang begitu berat. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal, lalu dibawalah anak tersebut ke atas gunung itu sampai berada pada puncak gunung. Anak itu mengatakan, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lepaskanlah diriku dari kekejaman mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, dia beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Farajafa bihim aljabal fasaqatu, kemudian tiba-tiba gunung itu pun bergetar, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai mereka semuanya terjatuh dari gunung tersebut. Wajaa yamshi ilal malik, lalu anak itu pun kembali datang bertemu dengan raja dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dia masih segar badannya, tidak ada sedikit pun badannya yang terluka. Ini tentunya semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul malik, kemudian raja itu mengatakan, ma fu'ila bi ashabik, apa yang terjadi dengan teman-temanmu itu, apa yang terjadi dengan pengawal-pengawal? Faqala kafanihimullah, Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan aku dari kekejaman mereka tersebut. Tauhid yang begitu kokoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, lalu raja itu kembali membawa anak tersebut ke beberapa teman-teman raja yang lainnya, para algojo. Dia katakan kepada algojo tersebut, idhabu bihi fahmilu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahr, bawakan anak ini ke tengah lautan. Kalau sudah sampai tengah lautan, katakan kepada anak ini, kalau dia mau beriman, lepaskan dia. Namun kalau dia tidak mau kembali kepada agama dia yang dahulu, tenggelamkan dia. Raja memerintahkan demikian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Fadhahabu bihi, kemudian mereka pun membawa anak tersebut ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anak itu kembali mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lepaskan aku, bebaskan aku dari kekejaman mereka ya Allah. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fankafa'at bihim as-safinah faghariqu, kemudian perahu ataupun kapal yang mereka naiki tenggelam, kemudian mereka pun jatuh semuanya, tinggallah anak tersebut dan ia kembali datang menemui raja dalam keadaan sehat dan tidak terjadi apa-apa. Lalu raja mengatakan kepadanya, wahai anak kecil, apa yang terjadi dengan teman-temanmu itu? Beliau, orang itu mengatakan, anak tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dari kekejaman dan kejelekan orang-orang tersebut. Faqala lil malik, kemudian anak itu mengatakan kepada raja, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amruka. Wahai raja, sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku. Sekalipun engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa,
Lalu raja tersebut mengatakan, apa itu wahai anak? Kemudian anak itu mengatakan, tajma'un nas fi sa'idin wahid. Wahai raja, engkau kumpulkan seluruh manusia di sebuah lembah. Dia minta supaya raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di sebuah lembah. Wa taslibuni ala jadhin. Kemudian engkau salib aku di sebuah pokok kurma. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian engkau ambil satu anak panah dari anak panahku. Thumma dha' as-sahma fi kabidil qaus. Kemudian engkau letakkan anak panah tersebut pada busurnya. Thumma qul, kemudian katakanlah olehmu, bismillahi wa rabbil ghulam, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya al-ghulam. Kalau engkau melakukan ini, kata anak tersebut, niscaya engkau akan mampu membunuhku. Apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Dia tunaikan apa yang diminta oleh anak itu. Dia kabulkan permintaan anak tersebut. Kemudian ia mengumpulkan seluruh manusia. Dia kumpulkan seluruh manusia pada sebuah lembah dari rakyat-rakyatnya itu. Kemudian dia menyalib anak tersebut. Lalu dia mengambil anak panah dari anak panah ghulam itu. Kemudian dia mengatakan, bismillah wa rabbil ghulam faramah. Mengucapkan bismillah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya al-ghulam. Kemudian dia lepaskan anak panah tersebut dari busurnya dan mengenai pelipis anak tersebut. Lalu anak itu pun meninggal. Anak itu pun wafat, mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Amanan nas bi rabbil ghulam. Manusia waktu itu semuanya beriman dengan Rabbnya al-ghulam tersebut, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka durhaka serta membangkang terhadap raja itu. Tidaklah mau lagi mereka menyembah kepada raja tersebut karena mereka telah melihat apa yang terjadi di hadapan mata mereka. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Faqala, kemudian raja itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia telah beriman, fa'utiya al-malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadru faqad amana an-nas fa'amara bil ukhdud. Lalu raja tersebut meminta untuk dijalikan parit. Parit yang dimaksud di sini adalah parit besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Buruj. Qala fa'afwahu as-sikaki fakhuddat wa udrima fiha an-niran. Kemudian raja itu pun mengumpulkan kayu bakar, lalu ditumpahkan ke dalam parit tersebut, kemudian dinyalakan api yang sangat besar. Faqala, lalu raja itu mengatakan, man lam yarji' an dinihi faqhimuhu fiha. Siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya, maka lemparkan, masukkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala itu. Na'udzubillah. Mereka tetap tidak mau beriman kepada raja tersebut. Terus mereka kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla, di atas agama tauhid, sampai satu persatu dari mereka dimasukkan ke dalam api itu, dibakar hidup-hidup jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dibakar hidup-hidup. Tidak mereka membuat mereka mundur dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jemaah yang dimuliakan oleh Allah, didatangkan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya, yang mungkin bayinya yang masih beberapa bulan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wanita tersebut diminta untuk kembali kepada agamanya. Dia tidak mau. Kemudian diancam dengan api dan dilemparkan ke api yang menyala-nyala itu. Sampai ketika wanita tersebut keimanannya bergetar, sampai keimanannya itu sedikit melemah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ia ingin kembali kepada agama raja itu. Faqala lahal ghulam, lalu anak yang ada di dalam gendongannya tersebut mengatakan, ya ummah isbiri
wahai ibuku, bersabarlah, fa innaki alal haq, bahwasanya sesungguhnya engkau berada di atas al-haq. Anak kecil yang ia belum bisa berbicara, namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ia berbicara, menasihati ibunya, mengingatkan ibundanya, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kokohlah wanita tersebut di atas agama at-tauhid itu sampai ia dan anaknya dilemparkan ke dalam api. Demikian kata Nabi SAW di dalam hadis ini, yang menjadi syahid ataupun faidah yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita adalah bagaimana umat terdahulu mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabaru, namun mereka tetap kokoh bersabar, sedikit pun mereka tidak mau mundur dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kisah, memang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah-kisah umat terdahulu, kalau seandainya ujian yang Allah berikan kepada mereka diletakkan di atas kepala dan pundak-pundak kita, na'udzubillah, niscaya kita akan keluar dari agama yang mulia ini. Niscaya kita akan keluar dari Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh ini. Karena memang begitu berat, digambarkan oleh Nabi SAW seperti kita menggenggam bara api. Coba lihat dahulu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ditidurkan di atas besi yang panas, kemudian diletakkan di atas badannya batu yang berat, batu yang panas dan lagi berat, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan ahad, ahad. Demikian pula keluarga Ammar bin Yasir ditusuk dengan tombak. Mohon maaf, sampai ada sebagian dari mereka, dari kalangan wanitanya, ditumbuk dengan tombak, dari kemaluannya tembus ke mulutnya. Nabi SAW ingatkan mereka, sabran sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Menunjukkan bahwasanya buah dari kesabaran adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah akan anugerahkan kepada kita jannah yang seluas langit dan bumi. Namun satu hal yang harus kita pahami baik-baik, kata Nabi SAW, as-sabru dhiya'un. Sabar itu adalah dhiya. Dhiya itu maksudnya adalah cahaya disertai dengan sesuatu yang memberatkan. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, matahari itu adalah dhiya'un. Dia bisa menyinari, namun memiliki sifat panas yang menyengat. Namun semuanya harus kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita mohon kepada Allah azza wa jal supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bisawab. Ini secara ringkas dari apa yang diterangkan dan diceritakan oleh Nabi SAW dari kisah umat terdahulu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.